Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Ibnu Abbas ini biasa keluar masuk rumah Rasulullah SAW walaupun malam-malam. Mengapa? Salah satu istrinya Rasulullah ini ada yang bibinya makciknya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Siti Maimunah ini adik beradik dengan ibunya Ibnu Abbas. Jadi jam berapapun biasa keluar masuk situ. Ternyata Rasulullah mau sholat malam, sholat tahajud. Akhirnya apa? Kata Ibnu Abbas, "Faqumtu khalfahu." Aku berdiri di belakang beliau, mau bermakmum. Ternyata bagaimana? Fa akhadha biyadi fajarrani faja'alani bihidai. Rasulullah mengambil tanganku, aku ditariknya, dibuat lurus dengan beliau. Padahal aku berdiri di belakang. Diluruskan. Falamma akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khanistu. Begitu Rasulullah fokus pada sholatnya, sudah takbiratul ihram, aku mundur lagi. Ibnu Abbas ini bermakmum pada Rasulullah, oleh Rasulullah diluruskan, malah mundur. Coba ada Salafi Wahabi, pasti Ibnu Abbas dibid'ahkan. Kamu bid'ah. Mengapa? Oleh Nabi diluruskan, malah mundur. Falamman sorofa, ketika Rasulullah SAW selesai sholat, qolali, Rasulullah tanya kepada, "Ya Ibnu Abbas, malak?" Ibnu Abbas, ada apa kamu? "Ja'altuka hidai fatakhnas." Kamu tadi aku luruskan tapi malah mundur. Rasulullah itu gak langsung menyalahkan saudara, tapi ditanya, "Kamu tadi kan aku luruskan, kenapa kau mundur?" Ternyata apa? Ibnu Abbas ini jawabnya pakai kias. Apa kata Ibnu Abbas? "Ya Rasulullah, awa yambaghi li ahadin ay yusalliya bihidahik wa anta Rasulullah alladzi akhtaka Allah." Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang mengerjakan sholat lurus dengan sampean? Sampean ini kan Rasulullah yang dikaruniakan derajat yang agung oleh Allah. Artinya apa? Ibnu Abbas ini pakai kias. Rasulullah ini derajatnya di depan saya, gak lurus. Rasulullah di depan kita derajatnya, maka sholat pun jangan lurus dengan saya di belakangnya. Ini kan kias dalam ibadah namanya. Posisi makmum dalam sholat berjamaah disamakan dengan posisi imam yang derajatnya di depannya si makmum itu. Ternyata bagaimana? Fa'ajabahu. Jawaban saya membuat Rasulullah kagum. Rasulullah gak membid'ahkan, tapi malah senang. Mengapa senang? Karena dasar kias yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ini kiasnya sahih, benar, dibenarkan saudara. Setelah Rasulullah kagum, wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah menambah aku ilmu dan pemahaman dalam agama. Nah, berdasarkan hadis ini, pertama, kias dalam ibadah itu ada. Buktinya Ibnu Abbas melakukan kias. Kedua, orang yang melakukan kias, sunnahnya dihargai. Ini Ibnu Abbas dihargai. Mengapa? Karena kiasnya benar. Jangan dilecehkan. Kalau Salafi Wahabi, ada orang melakukan ibadah karena dasarnya kias, disalahkan. Jangan pakai kias lah, yang sunnah-sunnah masih ada, apa pakai kias? Rasulullah gak begitu. Karena kias ini termasuk dalil di dalam agama. Coba ada Wahabi, pasti ditegur Ibnu Abbas, loh kok melakukan kias? Sunnahnya kan ada. Enggak begitu, karena kias ini memang sumber hukum di dalam agama. Dan ini saudara yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kalau imam dan makmum itu berdua, maka makmum ke belakang sedikit. Mengapa ke belakang sedikit? Ikut mazhabnya Ibnu Abbas, menjaga adab dengan imam. Orang ini kalau diangkat menjadi imam, biasanya karena derajatnya melebihi yang lain.
secara agama. Mungkin bacaannya bagus, mungkin ilmu fikihnya luar biasa, makanya jadi imam. Karena dia memang posisinya di depan kita, maka posisi berdirinya di depan kita juga. Ini kalau berdua, jadi tidak lurus. Dan kalau lurus bisa-bisa batal dalam satu kasus. Kok bisa batal? Yang namanya imam ini, makmum itu kan tidak boleh lebih maju posisinya dari imam. Kalau ada imam orangnya pendek, makmumnya orangnya tinggi, lalu tumitnya ketika berdiri rata berdua, kira-kira ketika rukuk dan sujud yang kelihatan lebih maju siapa? Imam apa makmum? Kan makmumnya yang lebih maju, maka batal sholatnya makmum itu karena mendahului imam. Ini artinya apa? Qiyas dalam ibadah. Dan qiyas dalam ibadah ini terus dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Kita ini kalau membaca kitab-kitab hadis, para sahabat melakukan qiyas di dalam ibadah itu banyak, saudara, banyak. Di dalam ibadah haji, ya termasuk ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, itu banyak di dalam kitab-kitab hadis. Kias, jangan dikira gak ada kias. Nah, kalau amalan yang kita lakukan yang dibid'ahkan oleh Salafi Wahabi itu kebanyakan bukan kias dasarnya, kebanyakan sunnah dasarnya. Ini contoh ya, perbedaan masjid kita Al-Falah dengan masjidnya Salafi. Kalau kita ini habis sholat biasanya baca zikir keras. Kalau Salafi zikirnya pelan. Begitu mengucapkan salam, imamnya menghadap jamaah, lalu bibirnya gerak-gerak. Kita gak dengar baca apa dia. Karena gak dengar, jamaahnya bingung, ini mau baca apa ya. Karena bingung, jamaahnya tolah-toleh mengawasi siapa yang turun duluan, nanti diikuti. Artinya apa? Turun berjamaah. Kita ini kan zikir nyarik disalahkan, padahal yang benar yang zikir nyarik itu. Mengapa zikir nyarik? Rasulullah SAW setiap selesai sholat zikirnya paling nyarik. Dalam kitab hadis, riwayat-riwayat hadis itu bisautihil a'la. Rasulullah itu kalau habis sholat baca zikir dengan suara yang paling tinggi, suara paling nyaring. Yang kedua, para sahabat itu tahu zikir-zikir yang dibaca Rasulullah sehabis sholat. Kira-kira secara logika, kalau para sahabat itu tahu bacaan zikir Rasulullah, Rasulullah zikirnya pakai pelan apa nyaring kira-kira? Kan nyaring berarti. Mengapa para sahabat tahu? Ini di kitab-kitab hadis. Begitu disampaikan, apa kata Salafi Wahabi? Oh, kalau begitu gak apa-apa imamnya nyaring, terus jamaahnya gak boleh. Mengapa gak boleh? Bid'ah kalau jamaahnya nyaring. Kok tahu bid'ah? Gak ada dalil katanya. Gak betul. Yang betul itu jamaahnya Rasulullah dulu kalau baca zikir suaranya nyaring. Di mana? Kitab hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, semuanya begitu. Para sahabat itu zikirnya nyaring selesai sholat. Artinya apa? Imamnya pakai zikir nyaring, jamaahnya juga zikirnya nyaring. Begitu disampaikan, mereka ngomong lagi. Apa kata mereka? Oh, gak apa-apa nyaring. Terus yang penting bacaan makmum gak boleh seragam dengan imam. Kenapa kalau seragam? Bid'ah. Loh, bid'ah gimana? Apa bid'ah terus? Mereka ini alasan bid'ah terus, saudara. Dan karena mereka ini membid'ahkan orang yang berzikir nyari. Maka kalau orang Salafi Wahabi berjamaah di masjid kita, lalu setelah salam imamnya berzikir nyari, mereka langsung marah dan pergi meninggalkan jamaah. Betul? Ya, pergi duluan. Nah, yang pergi duluan ini keliru. Mengapa keliru? Jamaahnya Rasulullah itu beranjak meninggalkan tempat berjamaah, menunggu Rasulullah berdiri duluan.
Makanya kata para ulama, makmum ini meninggalkan tempat sholat yang sunnah itu bersama imam atau setelah imam. Ulama kita beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau imam berdiri kita ikut berdiri. Ada yang mengatakan imam berdiri duluan baru kita mengikuti. Hampir mirip sebenarnya. Mengapa? Di dalam hadis seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari ada babun tiwarid nas qiyamal imam al-alim. Bab makmum itu mau berdiri selesai sholat, mau nunggu imam berdiri duluan, imamnya alim. Mengapa begitu? Dalam hadis begitu nih.